Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku mau ngejelasin materi mengenai Principal Component Analysis atau PCA dan juga Neural Network. Nah, di sini kita masuk ke materi kita yang pertama dulu, yaitu PCA. Apa sih itu PCA? PCA adalah metode statistik untuk merangkum data berukuran besar yang punya banyak variabel, lalu disederhanakan menjadi beberapa variabel baru yang disebut komponen utama atau principal komponen. Nah, kapan sih harus kita pakai si PCA ini? PCA ini sangat cocok ketika kita punya terlalu banyak variabel dan bingung mau variabel mana yang harus dibuang. Namun PCA ini kurang cocok untuk melihat arti langsung dari tiap variabel asli, karena variabel di PCA sudah dicampur menjadi komponen yang baru. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi mengenai PCA ini, aku akan nunjukin gimana cara mengolah data menggunakan PCA ini. Yang pertama yang perlu kita siapkan di sini yaitu adalah data. Di sini aku ada data FTIR atau panjang gelombangnya di sini, dan juga ada kategori yang asli atau palsu. Nanti kita dikategorikan bahwa dia itu termasuk ke yang asli atau yang palsu. Nah, yang pertama kita buka orange-nya, lalu kita klik file, lalu kita klik double, lalu kita masukkan masukkan data yang akan kita lakukan analisis. Di sini aku mau menganalisis yang FTIR ini. Terus di sini akan muncul, nah pada kategori ini kita ganti dia menjadi target. Habis itu kita ganti jadi target, terus kita klik apply. Setelah itu, untuk menganalisis datanya kita klik PCA di bagian ini. Nah, PCA. Lalu kita hubungkan file ini dengan PCA. Nah, untuk memvisualisasikan datanya dapat kita gunakan scatter plot dan juga data table. Nah, di sini tuh kita gunakan kita cari scatter plot. Untuk memvisualisasikan datanya kita gunakan scatter plot dan juga data table di bagian data ini. Nah, lalu kita hubungkan PCA ini dengan scatter plotnya dan juga data table-nya. Nah, sebelumnya kita ganti dulu ininya dari transformat data ke data. Klik OK, lalu kita ganti juga yang bagian ininya ke data table-nya, kita ganti dari transformat data ke data. Nah, lalu kita lihat, nah begini hasil dari analisis PCA-nya. Di sini dikatakan yang PCA 1, yang merah ini PCA 2. PCA 1-nya 0,428 atau sama dengan 42,8%, dan di sini dikatakan PCA 2-nya 0,183 atau sama dengan 18,3%. Dimana artinya PCA 1 ini menyimpan sekitar 43% informasi dari seluruh data. Artinya dia tuh hampir separuh keragaman data bisa dijelaskan hanya oleh satu komponen ini saja. Dan PCA 2 tuh menambahkan sekitar 18% lagi. Jadi kalau kita gunakan kedua komponen saja, kita sudah bisa menangkap lebih dari 60% informasi penting dalam data ini. Kita lihat yang bagian scatter plotnya. Nah, bagian scatter plotnya ini berupa warna seperti ini kan. Nanti ini bisa PCA 1-nya itu yang sumbu X. Sumbu X ini PCA 1, sumbu Y ini PCA 2. Di sini bisa kita atur show color-nya, bisa ditampilkan bisa enggak. Terus juga di sini dikasih tahu yang merah ini yang palsu dan yang biru ini yang asli. Nah, kita lihat yang
sebelah kiri ini dominan oleh yang palsu, walaupun ada beberapa yang aslinya nyasar ke di sini. Juga yang sebelah kanan ini didominasi oleh yang asli. Walaupun ada beberapa yang palsunya nyasar ke sini, artinya tuh ada beberapa data yang karakteristiknya tuh mirip dengan yang asli. Selanjutnya untuk yang data table, kita lihat di sini ada informasinya bahwa terdapat 30 data tanpa adanya data yang hilang. Di sini ada 30 data. Terus ada dua features, yaitu PCA 1 dan PCA 2. Targetnya tuh ada dua, yaitu yang palsu dan juga yang asli. Nah, di sini kita bisa lihat variasi 1 itu palsu, variasi 2-nya asli. Berikut cara menyederhanakan data menggunakan PCA. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi mengenai neural network. Neural network itu apa sih? Neural network di Orange adalah tools untuk membangun, melatih, dan menguji model jaringan saraf tiruan secara visual tanpa menulis kode. Nah, dia tuh memanfaatkan algoritma backpropagation dan dapat dikonfigurasikan dengan mudah. Selanjutnya ini model cara neural network itu bekerja. Itu kita memberikan input, terus ini hidden layers. Biasanya hidden layers itu 2 kali lipat dari jumlah inputnya, terus akan menghasilkan output. Nah, persamaan matematisnya itu yaitu G, WX tambah B, di mana X itu input, yang W itu bobot, dan B bias yang digunakan untuk menyesuaikan pergeseran output, dan G itu fungsi aktivasinya. Contohnya relu, sigmoid, dan tan. Nah, fungsi utama dari neural network itu yaitu untuk memprediksi output dari input yang diberikan, digunakan untuk klasifikasi dan regresi, dan cocok untuk eksplorasi dasar deep learning. Nah, untuk memahami kita mengenai neural network ini, aku ada beberapa data. Di sini ada 13 variabel, yaitu ada umur, jenis kelamin. Nah, dikelompokkan. Ini yang akan kita olah apakah pasien itu, untuk menganalisis apakah pasien itu memiliki resiko terkena penyakit jantung atau tidak. Pertama kita buka Orange-nya. Ini kita nyimpan dulu. Kita klik file, kita klik 2 kali. Terus datanya di sini kita masukkan yang neural network data nih. Nah, di sini yang bagian kategorikal itu kita rubah menjadi target. Nah, di sini tuh ada value-nya 0,0 dan 1. 0 itu mengartikan bahwa pasien itu tidak memiliki risiko terkena penyakit jantung, dan yang 1 itu mengartikan bahwa pasien itu memiliki risiko terkena penyakit jantung. Nah, terus di sini kita menggunakan data sampler. Kita cari data sampler. Nah, dan juga kita gunakan test and score. Nah, filenya kita hubungkan ke data sampler, dan data samplernya kita hubungkan ke test and score-nya. Nanti di test and score ini kita dapat memvisualisasikan datanya atau mempresentasikan datanya. Di sini kita akan menggunakan 3 cara berpikir, yaitu menggunakan neural network, decision tree, dan juga random forest. Sini kita akan klik dulu neural network. Itu kita juga gunakan decision tree.
dan juga random forest. Random forest ini merupakan lanjutan dari decision tree. Nah, data samplernya itu yang pertama fixed proportion of datanya kita atur jadi 100%. Terus ini number of subsetnya 10 dan ini udah. Terus data sampel ke datanya udah benar. Lalu ini kita hubungkan neural networknya ke test and score dan juga tree-nya juga random forest. Coba kita lihat. Nah, di sini kita lihat yang neural network. Yang neural network di sini neuron inhibitor layernya tuh yaitu 26, karena dari datanya yang kita input tadi kan variabelnya ada 13. Jadi neural inhibitor layer itu 2 kali dari jumlah yang data yang kita input ini kan. Activationnya kita gunakan ReLU dan solvernya Adam. Ini maksimal numbernya 200 dan kita play. Nah, dia akan diolah oleh test and score ini. Nah, selanjutnya tree, di sini tree sudah benar, tidak perlu ada yang dirubah. Di sini random forest. Ini kita number of tree-nya 10. Ini number, kita klik number of attribute-nya. Nah, ini udah sesuai. Lalu kita lihat test and score dari ketiga algoritma berpikir ini. Nah, di sini AUC-nya dari neural network itu 0,999, oleh decision tree itu 0,993 dan random forest itu 1. Di sini nilai AUC yang paling tinggi yaitu random forest. Selanjutnya kita menggunakan confusion matrix dan juga ROC analisis untuk membandingkan atau melihat mana yang lebih akurat neural network, tree, dan juga random forest ini. Jadi kita akan membandingkan ketiga pola berpikir ini. Pertama kita pakai confusion matrix. Confusion matrix. Terus kita pakai ROC analisis. Nah, kita hubungkan ke test and score-nya. Kenapa sih kita menggunakan 3 pola berpikir tadi? Yang di sini kita menggunakan random forest. Random forest adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan oleh data scientist, khususnya dalam permasalahan klasifikasi dan regresi. Nah, random forest itu adalah algoritma yang menggabungkan hasil output dari beberapa decision tree untuk mencapai satu hasil yang lebih akurat. Nah, decision tree itu algoritma machine learning non-parametrik yang berbentuk seperti struktur pohon. Nah, decision tree itu diawali dengan satu simpul yang mewakili pertanyaan atau keputusan awal, simpul berikutnya yang mewakili jawaban, dan dari pertanyaan sebelumnya, cabang yang mewakili pilihan jalur keputusan, daun yang mewakili keputusan akhir. Nah, begini kira-kira tampilan dari algoritma tersebut. Dia tuh berasal dari decision tree dulu. Nanti ini ada keputusannya, akan menjadi daun-daun. Nah, daun-daun ini yang akan dikumpulkan oleh si random forest ini untuk diolah lagi menjadi prediksi.
Nah, di sini ada confusion matrix. Apa sih confusion matrix itu? Confusion matrix itu adalah sebuah tabel yang digunakan untuk mengukur performa model klasifikasi. Matriks ini menunjukkan perbandingan antara label asli dan label hasil prediksi model, sehingga memudahkan analisis terhadap keakuratan model. Nah, dia tuh confusion matrix ini untuk menganalisis metode yang memiliki akurasi yang tinggi gitu. Semakin dia tuh di sini ada beberapa rumus yang dapat digunakan. TP itu true positif dan TN ini true negatif, sedangkan FP ini false positif dan FN ini false negatif. Nah, ini untuk rumus untuk mencari akurasi, presisi, recall, F1 score dan lain-lain. Nah, confusion matrix di sini tuh dia ada ini negatif, 0 ini mewakili negatif, yang ini positif. Ini artinya true negatif dan ini true positif, dimana semakin true negatif dan true positifnya itu mendekati 100%, maka algoritma berpikirnya itu memiliki keakuratan yang makin besar, yang makin akurat gitu. Itu biasanya dalam itu. Sedangkan ROC analisis itu adalah digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi, terutama dalam kasus klasifikasi biner. Analisis ini menunjukkan kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif di berbagai ambang keputusan. Nah, tujuan dari kita menggunakan ROC itu untuk menilai performa model klasifikasi dengan cara memvisualisasikan trade-off, yaitu antara true positif dan juga false positif. Dia tuh memilih threshold terbaik untuk memutuskan apakah probabilitas output diklasifikasikan sebagai kelas positif atau negatif. Nah, dia tuh, kita balik lagi ke orange. Nah, di sini kita lihat ROC-nya. ROC tuh dia, nah ini yang warna biru itu random forest, yang warna coklat itu decision tree, dan yang warna hijau Tosca ini neural network. Misalnya kita lihat di sini, nah yang random forest itu dia mendekati 1, sedangkan yang tree itu yang warna ini dan neural network. Nah, jadi yang paling mendekati 1 yaitu si random forest. Jadi random forest itu memiliki keakuratan yang lebih baik dibandingkan decision tree dan juga neural network. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.